Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini saya masih bisa bertemu dengan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat dan bahagia selalu. Pada pekan ini ya, pastilah sedang diawali dengan liburan. Dan ini sangat menyenangkan sekali, baik itu bagi siswa yang sedang berlibur atau bagi orang tua. Karena momen liburan ini bisa dijadikan kesempatan yang sangat emas sekali. Ya, bila dipakai untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Jadi liburan ini bukan berarti kita sama sekali ya stop untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Berlibur di sini artinya kita ngecas kembali tenaga yang sedang lesu gitu istilahnya. Jadi kalau anak misalkan dari semester 1 sampai semester 5 belajar, terus ini lagi dicas supaya istirahat sejenak, dicas kembali semangatnya supaya tumbuh lagi semangat ketika masuk sekolah. Dalam hal ini saya ingin memberikan spirit ya kepada para orang tua. Berikanlah anak itu kesempatan untuk berlibur. Kesempatan untuk berlibur di sini tidak mesti harus menggunakan dana yang besar ya, tetapi juga bisa menggunakan dana yang secukupnya. Karena orang tua yang pandai, orang tua yang bijaksana pasti akan selalu mendukung penuh kegiatan positif putra-putrinya. Ya kan? Jadi untuk para pemuda ya, untuk para pemuda yang SMA yang sedang berlibur, ini camkan ya kata-kata dari Ibu RN Sunarsi ya, bahwa libur ini harus dijadikan sebagai waktu yang benar-benar bermanfaat ya. Jadi yang pertama kita tetap mengisi diri kita dengan latihan, kemudian dengan belajar, dan kemudian juga dengan literasi. Jadi 3 hal ini harus selalu kita jadikan karakter ya. Harus selalu belajar, harus selalu berlatih, dan harus selalu literasi. Ada yang bilang, wah katanya dengan ibu ini mah belajar terus. Belajar kalau kita suka bukan beban. Ya kan? Belajar kalau kita suka itu bukan beban. Dan belajar itu tidak mesti harus membaca buku dengan konsentrasi yang penuh, otret-otretan. Jadi belajar tidak hanya kita hanya menghadap buku dengan konsentrasi yang penuh. Tetapi belajar pun bisa kita lakukan ketika kita berada di alam terbuka. Sambil kita rekreasi, sambil kita melihat suasana alam yang indah, itu juga belajar. Kita belajar ternyata ciptaan Tuhan itu luar biasa. Ternyata ciptaan Tuhan itu harus bisa mendekatkan kita kepada yang maha pencipta, yang maha berkuasa di bumi ini, di alam semesta ini. Saya pernah mendengar ya, mungkin ibu-ibu juga di sini pernah mendengar ya, ada lagu yang seperti ini ya. Sepertinya tidak ada hubungan ya lagu ini dengan liburan, tetapi nanti akan saya kupas ya. Lagunya seperti ini. Jangan tertawa ya, kalau suara saya bagus. Lagunya seperti ini. Kau yang sangat ku sayang, karena kau gadis pendiam, wajah keibuan tersungging senyuman, hati ini mengagumimu. Kau yang sangat ku sayang, karena kau tak pernah manja, anggun pribadimu tenang di wajahmu,
tiada yang menandingimu. Kalau misalnya ya ibu-ibu atau teman-teman semua pernah dengar lagu ini, berarti waktu itu kita tahun berapa ya? Kalau nggak salah kita itu SMP ya, SMP atau SMA lah, saya lupa itu. Yang jelas kalau saya itu lulusan 87 SMP, lulusan 90 SMA. Ketika mendengar lagu ini, apa sih hubungannya dengan liburan? Tentu ada hubungannya. Kau yang sangat kusayang karena kau gadis pendiam. Pendiam di sini artinya kita itu hanya berbicara yang benar. Jadi ketika kita tidak memiliki ide atau kita hanya ingin berbicara yang negatif, lebih baik stop, tidak berbicara. Jadi hanya berkata yang positif saja, hanya berkata yang baik-baik saja, yang memberikan aura yang positif keluar, sehingga orang lain menjadi suka. Wah, orang ini kok baik ya, berkata yang baik, berpikirnya baik, berbuatnya baik. Anggun pribadinya, jadi kita itu kelihatan tidak norak, tidak banyak tingkah, tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain mengernyitkan dahi. Kok bisa ya dia seperti itu? Kok bisa ya anak-anak SMA sekarang seperti itu ya? Jadi anak-anak itu yang sedang libur-libur itu harus melatih diri memiliki inner beauty atau memiliki karakter-karakter positif yang ada di lagu tersebut. Hati ini mengagumimu sehingga orang-orang pun akan kagum dengan kepribadian dia. Ku menghayal bila saat nanti hidup bersamamu. Artinya ya anak-anak muda di sini memberikan aura yang positif. Sehingga ketika berada di lingkungan, dia amat sangat disukai oleh lingkungan. Ketika dia berada di sekolah, amat sangat disukai oleh teman-temannya, amat sangat disukai oleh guru-gurunya, karena dia memiliki pancaran hati yang positif. Jadi selalu berpikir positif, selalu berkata positif, dan selalu berbuat positif. Kemudian ya ketika libur ini, anak-anak muda ini supaya auranya terus positif, dan supaya anak-anak muda itu kedepannya memiliki bekal untuk mencari penghidupan ya, kan di samping sekolah itu jelas harus memiliki bekal keterampilan, ya kan? Harus memiliki bekal keterampilan. Jadi otak kanan dan otak kiri itu harus selalu dilatih oleh anak-anak muda supaya ketika sudah keluar dari sekolah, jadi dia memiliki bekal yang mumpuni untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan. Jadi ketika musim-musim liburan seperti ini, gunakanlah untuk berlatih tentang suatu keterampilan. Bisa saja kursus, bisa saja belajar tentang sesuatu yang orang kebanyakan tidak bisa. Seperti misalkan ya, kalau anak laki, ya enggak anak laki, anak perempuan ya, kalau ada kesempatan ya bisa belajar menyetir kendaraan, itu kan nilai-nilai yang positif. Tidak ada salahnya ketika berlibur usia di atas 17 tahun ke atas, belajar itu lebih baik daripada kita hanya berdiam diri saja, cuma scroll media sosial saja. Ya, jadi kalau ada kesempatan, belajarlah keterampilan yang khusus ya, yang orang lain itu tidak bisa. Seperti misalnya belajar menyetir itu untuk anak laki. Anak perempuan juga bisa kalau di atas 17 tahun ke atas. Kemudian ya, kalau bagi remaja putri, ketika liburan ini bisa juga melatih dirinya belajar memasak atau belajar menjahit. Ada yang bilang kok kuno sih belajar memasak? Siapa bilang kuno? Memasak itu juga bisa dijadikan suatu profesi ya. Kalau kita pandai memasak, pandai bikin kue, kita bisa pandai punya keterampilan feminin ya.
itu juga bisa menjadi aset ke depannya ketika kita udah keluar dari sekolah, dan itu bisa menjadi bekal mencari penghidupan. Jadi daripada kita misalkan berlibur hanya untuk diam saja, tidak melakukan apa-apa, dan orang tuanya tidak mendukung penuh kepada putra-putrinya, hanya membiarkan saja, saya kira kurang mantap gitu. Jadi sebaiknya sebagai orang tua kita selalu dukung penuh, tuturi handayani, supaya anak-anak kita belajar keterampilan. Ya, jadi kita itu belajar itu jangan jadi beban ya, jangan jadi beban. Waduh, harus belajar. Karena kalau belajar itu menjadi beban, nanti masa depannya kita akan kesulitan. Bukankah keterampilan itu bisa kalau kita belajar kan? Kalau kita tidak belajar, kan kita nggak mungkin bisa. Benar nggak? Jadi istilah waktu liburan ini dengan amat sangat benar-benar sebagai waktu yang sangat bermanfaat. Jadi jangan hanya berlalu begitu saja sampai saatnya tiba, sampai saatnya sekolah kita liburannya ngapain aja ya, kok kayak nggak ada artinya. Nah, jangan sampai menyesal ketika kembali ke sekolah. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Saya mohon maaf apabila perkataan saya ada yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.